Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Danang selaku dosen pengampu logika informatika dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penalaran deduktif dan induktif. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kelompok kami. Saya Ovar Rifa dan selanjutnya ada Raffi Rahimija, Nisa Hidayatul, Nisa Hidayat, Latifa Risti Anggriani. Selanjutnya para materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian kita lanjut ke bagian penalaran deduktif. Deduktif reasoning adalah proses penalaran yang bergerak dari pernyataan umum menuju kesimpulan yang spesifik. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya harus benar. Penalaran deduktif ini dibangun oleh Aristoteles sebagai dasar logika formal. Karyanya yang dirangkum dalam Organon. Struktur utamanya adalah silogisme, terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Sini ada contoh. Premis mayornya yaitu semua filsuf adalah manusia. Premis minornya yaitu Plato adalah filsuf. Maka kesimpulannya adalah Plato adalah manusia. Untuk validitinya yaitu struktur argumen logis. Jika premis benar, kesimpulannya harus benar. Untuk di bagian truth dan soundness yaitu premis-premis yang secara faktualnya harus benar. Oke, selanjutnya ada pola inferensi. Pola inferensi terbagi menjadi 4, yaitu silogisme kategoris, modus ponen, modus tollens, dan juga silogisme hipotetik. Pola silogisme kategoris yaitu premis 1 semua M adalah P, premis 2-nya semua S adalah M. Maka kesimpulannya semua S adalah P. Contohnya, premis 1 semua mamalia adalah berdarah panas. Premis 2-nya kucing adalah mamalia. Kesimpulannya kucing adalah berdarah panas. Selanjutnya ada modus ponen. Modus ponen ini premis 1 jika P maka Q, premis 2-nya P. Kesimpulannya itu Q. Contohnya, jika hari hujan saya bawa payung. Premis 2-nya hari hujan maka saya bawa payung. Selanjutnya ada modus tollens. Premis 1-nya jika P maka P maka Q. Premis 2-nya bukan Q. Kesimpulannya bukan P. Contohnya, jika lulus dia akan pindah ke Jakarta. Premis 2-nya dia tidak pindah ke Jakarta. Kesimpulannya dia tidak lulus. Selanjutnya ada silogisme hipotetik. Premis 1-nya jika P maka Q. Premis 2-nya jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka Q. Contohnya, premis 1, jika saya belajar, saya lulus. Premis 2, jika saya lulus, saya senang. Kesimpulan, jika saya belajar, saya senang. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada induktif, yaitu penalaran induktif adalah membuat kesimpulan umum berdasarkan pengamatan, data, dan fakta, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau hipotesis. Contohnya yaitu ada Ella mengamati bahwa udara di pantai Kuta panas, udara di pantai Ancol panas, dan udara di pantai Pasir Putih juga panas. Maka Ella menyimpulkan bahwa udara di pantai itu panas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi. Generalisasi adalah metode menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan. Contohnya yaitu ada manusia butuh makanan, tumbuhan butuh makanan, hewan butuh makanan. Kesimpulannya yaitu makhluk hidup butuh makanan. Yang kedua yaitu ada analogi. Analogi adalah metode menalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya yaitu ada Dinda dapat nilai bagus karena belajar setiap hari selama 2 minggu. Maka Dinda bisa dapat nilai bagus jika belajar setiap hari selama 2 minggu. Yang terakhir ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah metode menarik kesimpulan sebab akibat dari serangkaian pengamatan. Contohnya yaitu ada ketika aku tidak menutup kaleng gula dengan rapat, semut datang dan merungkutinya, maka gula menarik perut.
perbedaan. Perbedaannya itu penalaran deduktifnya kriterianya arah inferensi, umum khusus, dan penalaran induktifnya itu khusus ke umum. Dan selanjutnya hubungan premis kesimpulannya, yang penalaran deduktif itu kesimpulan pasti jika premis benar. Penalaran induktifnya kesimpulan mungkin probabilitas. Selanjutnya ada standar evaluasi penalaran deduktifnya, validitas dan kebenaran soundness. Dan penalaran induktifnya itu kekuatan argumen. Dan selanjutnya perluasan pengetahuannya. Penalaran deduktifnya itu tidak ada penambahan informasi baru, hanya menguji yang sudah ada. Penalaran induktifnya berpotensi menambah informasi baru atau prediksi. Penerapan utamanya itu penerapan deduktifnya, penerapan utamanya penerapan deduktifnya itu matematika, logika formal, hukum, atau penerapan undang-undang. Dan penerapan deduktifnya itu sains eksperimental, diagnosis, medis, pembentukan hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita ke bagian studi lanjut. Kami mengambil contoh dari kegiatan sehari-hari seperti berbelanja dan meminum kopi. Kita mulai dengan penalaran deduktif. Deduktif adalah tentang kepastian yang didasarkan pada aturan yang tidak bisa dibantah. Studi kasusnya adalah mengenai klaim garansi produk. Permasalahannya yaitu, apakah handphone rusak saya berhak mendapatkan garansi gratis? Di sini pola inferensi yang digunakan adalah modus ponens, yaitu premis 1 jika P maka P, premis 2 adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini adalah pola yang menghasilkan kepastian. Sekarang mari kita terapkan. Premis satunya yaitu jika produk dibeli kurang dari 1 tahun, maka berhak perbaikan gratis. Premis keduanya yaitu Anda baru membelinya sebulan yang lalu. Maka kesimpulannya menjadi saya berhak mendapatkan perbaikan gratis. Tidak ada keraguan di sini karena fakta yang sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam kontrak. Ini adalah kekuatan deduktif, yaitu menghasilkan kepastian yang mutlak. Sekarang mari kita beralih ke penalaran induktif. Induktif tidak mencari kepastian, melainkan mencari prediksi berdasarkan bukti dan probabilitas. Studi kasusnya adalah memilih kedai kopi. Permasalahannya, kedai kopi mana yang akan paling enak hari ini? Ini adalah masalah prediksi, bukan kepastian. Pola inferensi yang digunakan adalah generalisasi induktif. Mari kita terapkan. Observasi pertama. Kita mengetahui bahwa kopi di kedai X selalu enak. Observasi kedua, sedangkan kedai Y mahal dan pahit. Observasi ketiga, di Google Maps dengan ulasan kedai X itu bagus. Maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar kopi terbaik hari ini adalah di kedai X. Namun perhatikan, meskipun bukti kuat, kesimpulan ini tidak 100% pasti. Bagaimana jika barista terbaiknya sedang sakit hari ini? Inilah ciri khas induktif, menghasilkan probabilitas terbaik, bukan jaminan. Dari kedua studi kasus menunjukkan bahwa kedua penalaran dapat menjadi alat penting dalam memecahkan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.